Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di domba kita, teman-teman, sahabat-sahabat domba kita. Kita sudah berada lagi di TNG Farm untuk melanjutkan dari seri-seri video beternak domba modern ala TNG Farm yang sudah kita upload ya teman-teman ya. Untuk melanjutkan dari seri ke-6 kemarin ya teman-teman ya, kita sudah membahas untuk persiapan lahan pakan. Kali ini di seri ke-7 teman-teman, kita akan membahas domba unggulan itu teman-teman. Nah, menciptakan domba unggulan ya teman-teman ya. Ini kita sudah bersama Bapak Eko Utomo lagi. Nah, ini beliaunya. Kita sapa dulu teman-teman. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Satya. Nah, kita kembali lagi nih Pak di seri beternak domba modern ala TNG Farm ya, seri yang ke-7. Di seri yang ke-7 ini kita pembahasan untuk menciptakan domba unggulan ya Pak. Ya, mencetak domba unggulan. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Oke Pak Eko, monggo bisa langsung dijelaskan Pak Eko untuk seri ke-7 ini Pak Eko. Oke, makasih Mas Satya. Oke, ketemu kembali ya teman-teman, sahabat-sahabat dari domba kita. Nah, sekarang judulnya dulu, mencetak atau menciptakan domba unggulan atau domba unggul. Sebenarnya yang harus kita definisikan dulu supaya jelas ya, nggak ngalor ngidul. Itu domba unggul itu apa sih? Kan banyak orang klaim domba unggul, domba unggul, domba unggul. Oh, itu apa? Kan masing-masing bisa punya definisi ya. Saya akan buat definisinya supaya jelas. Yang dimaksudkan oleh saya domba unggul adalah apa? Saya berpatokan dalam konteks bisnis ya. Kalau dalam konteks bisnis itu yang namanya menjual domba, kambing juga sebenarnya. Zaman sekarang kan sistem timbang ya Mas ya, kiloan ya, berapa kilo bobotnya. Nah, harga itu dihargai dari konteks kiloan, berapa kilonya. Memang ada tingkat-tingkatan sih. Kalau untuk pedaging itu misalnya saat sekarang misalnya 55.000 per kilo. Kalau kelasnya yang breeding itu misalnya 65.000 per kilo. Kalau konteksnya untuk bibitan yang unggul banget, yang bagus banget, yang genetiknya oke gitu ya, bisa lebih dari 80.000 per kilo. Nah, yang saya namakan domba unggul itu adalah domba atau tepatnya cempe yang pada saat usia jual itu definisi saya sekitar 6 bulan Mas. 6 bulan, itu sudah bisa mencapai bobot yang bagus. Bobot yang bagus definisinya adalah lebih dari 25 kilo saat 6 bulan. Bahkan kalau perlu lebih dari 30 kilo. Jadi yang saya namakan mencetak domba unggul adalah kita ini sebagai breeder atau peternak pengembang biakan domba, cempe-cempe kita atau jemoko boleh, dere boleh, usia 6 bulan bobotnya sudah di atas 25, kalau perlu di atas 30 kilo. Itu namanya domba unggul itu dulu ya. Oke, nah jadi yang dimasukkan mencetak domba unggul adalah mencetak dere, jemoko usia 6 bulan bobotnya di atas 25 atau di atas 30 kilo, sehingga pada saat dijual ya tinggal dikalikan itu kan, tadi tingkatannya apa, sehingga pendapatan akan lebih banyak. Gitu ya. Kira-kira jelas ya Mas ya, Mas Ata ya definisinya, supaya kita nggak ngalor ngidul. Gitu. Oke. Nah, sekarang masuk di seri berapa ya? Yang ekspor sama impor itu Mas? Yang impor sama lokal ya, pilih itu ya. Seri keempat ya, nanti dilihat di seri keempat. Jadi kalau menurut saya piramida pasar itu paling bawah adalah daging. Nah, oleh karena itu, breeder itu harus memastikan ya tadi ya, mencetak dere, jemoko, domba yang bobotnya bagus. Oke. Nah, kunci rahasianya atau metodologinya bagaimana? Oke, sekarang ada beberapa langkah nih yang harus dilakukan. Saya punya rumus, Mas. Rumus ini bisa dipakai buat pegangan teman-teman. Rumus yang pertama, bahwa domba usia 6 bulan bobotnya 10 kali lipat dari berat badan lahir
BBL. Berat badan lahir. Oke. Jadi, kalau misalnya BBL 2,5 kilo, 10 bulan, kok 10 bulan? 6 bulan berikutnya, 10 kali 2,5 Mas. Berapa kilo? 25. Ih, pas kan? Oke. Jadi kunci pertama. Artinya apa? Perawatan kita terhadap cempe, mulai dari baru lahir sampai dengan usia 6 bulan siap jual, harus bagus. Nanti saya jelaskan detail ya. Bagusnya gimana? Supaya bobotnya 10 kali. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Tadi kalau berat badan lahir 2,5 Mas ya. Kalau sekarang berat badan lahir 3,5 Mas. 6 bulan 10 kali lipat berapa Mas? 35 kilo. Artinya sesudah 6 bulan 35 kilo. Bedanya yang 2,5 berapa tadi? 10 kilo. Kalau dijual lah misalnya harga breeding breeding yang murah lah 60.000 gitu kan. 60.000 kali 10 berapa Mas? 600.000, 600.000. Itu selisih loh, bukan harga jual loh ya. Jadi apa? Kalau mencetak domba yang unggul bagus ya, selisihnya kerasa, lumayan 1 ekor loh. Oke. Sekarang prinsip yang kedua. Tadi prinsip pertama 10 kali sesudah 6 bulan. Prinsip yang kedua, tadi kan terkait dengan berat badan lahir. Oke. Agar bisa mencetak domba yang BBL-nya bagus. Nah, sekarang BBL bagus itu berapa sih? Rumusnya TNG Farm. Di atas 3 kilo. Yes. Jadi kalau Anda cempenya lahir di bawah 3 kilo, sorry yo, tak bilang kurang bagus. Wah, saya pernah nanya Mas Arca, Mas, cempe-cempemu berapa? Mas Arca bilang masih di bawah 3 kilo, Pak. Arti masih kurang. Di TNG itu rata-rata sekarang udah di atas 3 kilo, Mas. Bahkan sekarang udah rata-rata sudah 3,2, 3,3. Target TNG tahun ini rata-rata 3,5. 3,5 itu artinya di atas 3,5 50%, di bawahnya 50%. Rata-rata sekarang di 3, sekian lah. Nah, ini lagi kita usahakan. Nah, jadi ada 2 tuh. Tadi bagaimana membesarkan 10 kali lipat berat badan dari BBL menjadi 6 bulan. Dan prinsip yang kedua adalah BBL-nya di atas 3 kilo. Jadi ada 2 yang besar nih, Mas. Oke. Nah, dari yang 2 besar itu kita breakdown-kan. Breakdown-kan itu apa? Dirinci. Artinya apa? Tadi kunci domba unggul, sekarang ada 2 kan? Kunci domba unggul, BBL-nya di atas 3 kilo. 6 bulan perkembangannya 10 kali kan? Nah, sekarang kita kunci BBL di atas 3 kilo. Nah, oke. Kunci BBL di atas 3 kilo ya. Yang pertama, mau nggak mau faktor genetik, Mas. Ya, genetik itu sangat berpengaruh ya, Pak. Iya. Kalau indukannya kecil, pejajannya kecil, ya pasti cempenya kecil. Nah, Itu nggak bisa di... Kalau indukannya kecil, definisi indukan kecil itu, Mas, kalau bobot indukan saat melahirkan di bawah 30 kilo, itu kecil. kecil ya, Pak ya. Kecil. Nah, itu bobot setelah melahirkan ya, Pak. Iya. Kalau pejantan di bawah 40 kilo, saya harus bilang kecil. Kecil. Nah, genetik itu kan nanti diturunkan. Nah, Ya, jadi kunci yang pertama adalah pejantan dan indukannya kalau bisa memiliki postur yang bagus. Postur yang bagus dan misalnya genetik yang bagus. Tidak harus full blood loh ya. Kan kita nggak ngejar itu, ngejarnya kan bobot. Misalnya, Pak Eko, boleh nggak yang lokal? Wah, lokal misalnya gibas yang bagus, boleh. Misalnya ekor tipis yang bagus, garut yang bagus, boleh. Yang crossing, boleh. Kalau yang Pak Eko mau seri yang F1, F2, F3, dan seterusnya, ya tentu aja boleh. Kalau FF yang Dorper, Awasi, Suffolk gitu ya, pasti genetiknya bagus dan biasanya bobotnya juga bagus. Gitu ya. Jadi syarat yang pertama, ini syarat yang pertama, Mas. Indukan bobotnya harus minimal 30 kilo ya. Kalau di TNG itu 30 kilo itu dere loh.
masuk koloni loh. Kalau udah laktasi di atas 40 kilo. Kalau pejantan di atas 50 kilo, Mas. Yes. Pak Eko, saya mau beli indukan di atas 60 kilo. Dah nggak perlu. Mahal. Nah, saya udah percobaan. Saya udah baca literatur jurnal internasional banyak. Di atas 60 kilo tidak berpengaruh. Yang ideal 40 sampai dengan 60 kilo. Untuk betina ya, indukan ya. Karena, Pak, kalau kita punya yang besar, bagus nggak? Ya bagus, tapi belinya mahal. Yang kedua, biaya operasi mahal, Mas. Karena apa? Pakannya banyak. Jadi ceritanya rumus BBL itu 7,5% sampai 15% dari berat badan induknya. Secara rata-rata begitu ya. Jadi kalau, Pak, saya punya indukan 20 kilo. Kalau dia lahir twins, twin itu kan kembar, itu cuma sekitar 10%, Mas. Jadi 10% dari 20 kilo kan 2 kilo. Dibagi berapa anaknya? Dibagi 2, Pak. 2. Jadi per anak berapa? 2 kilo dibagi 2 ya, Pak ya? 2 kilo 1 kilo, Pak. Itu kalau seminggu hidup hebat. Hebat. Aduh, tebakan saya paling banter hidup 1. Kemungkinan besar sesudah 2 minggu mati semua. Mati ya, Pak ya. Oke. Itu indukan kalau 20 kilo. Sekarang kalau indukan 40 kilo, Mas. Twin. 10%-nya berapa? 20, Pak. Dari 40. 40. Oh, oke. 10%-nya? 10%-nya 40. 4 kilo, no? 4 kilo. 40 kan kali 10%, 4 kilo kan? Anaknya piro? Anaknya 2. Berarti berat badan masing-masingnya 2 kilo ya, Pak? Masih lumayan. Masih lumayan. Oke. Ini, teman-teman. Nah, biasanya sih kalau kembar twin itu total berat persentase berat badan sekitar 12,5 lah. Kalau 40 kilo itu total beratnya itu sekitar, kalau 12,5 itu sekitar tambah 12 sama seperempat ya. Sekitar 5 kilo. 5 kilo. Jadi kalau dibagi 2, 2,5. Lumayan ya. Masih lumayan. Walaupun belum masuk yang kategori unggul yang 3 kilo. Kalau beratnya misalnya 50 kilo, wah keren lah. 50 kilo artinya 6 kilo dibagi 2, 3 kilo, Mas. Udah dapat. Pas gitu ya, bagus ya. Oke. Jadi yang pertama adalah itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi berat badan lahir selain genetik adalah perawatan, Mas. Perawatan itu apa? Pada saat domba bunting kan 5 bulan ya. 5 bulan, Pak. Itu proses pembentukan badan janin itu fokusnya di 2 bulan terakhir atau mulai bunting 3 bulan. 3 bulan. Kan 3 bulan tambah 2 bulan terakhir kan jadi 5 bulan. Nah, oleh karena itu, kita para peternak ya, kalau dombanya udah bunting 3 bulan, saya namakan bunting tua, monggo tolong dipisah dari koloni kawin. Terus kemudian dikasih makan khusus namanya flushing. Flushing itu apa? Volumenya lebih banyak. Dari biasanya cuma dikasih 15% dari berat badan. Kasihlah 20-25%. Karena apa? Pertumbuhan janin. Kemudian gizinya dinaikkan. Tadi kalau rambannya, indigo rambannya misalnya 60-40 ya. 40% ramban kan. Oh, rambannya lebih banyak dari rumputnya. Boleh. Atau kalau, nah ini loh, kalau mau beli pakan tambahan, kering, polar, sentrat, segala macam, dikasih kepada indukan yang bunting supaya apa? Anaknya, lahirnya di atas 3 kilo. Sampai di sini oke, Mas ya? Oke. Jadi itu kunci yang pertama, yang menurunkan BBL. Nah, kemudian yang kedua, tadi berbicara tentang bagaimana mendapatkan 10 kali lipat BBL. Let's say misalnya BBL-nya dapat 3 kilo, Mas ya. Gimana caranya jadi 30 kilo? Nah, pertumbuhan berat badan dari si cempe, berat badan dari si cempe itu dipengaruhi oleh pakan. Tadi BBL-nya 3 kilo, loh habis itu kan dia butuh makan untuk menjadi lebih besar. Menurut penelitian, 1 bulan pertama itu 90% pertumbuhan berat badan cempe dipengaruhi oleh pakan yang paling utama namanya susu induknya. Oke.
Kolostrum itu cuma sehari, Mas. Sehari ya Pak ya? Sisanya itu susu. Kolostrum itu cuma sehari. Nah, oleh karena itu, kalau anaknya, cempenya mau tumbuh bagus, pastikan susu induknya banyak. Nah, Caranya gimana? Tadi, flushing diberikan, sesudah lahir, kasih obat cacing, kasih vitamin B, kasih vitamin A, D, E, kasih DEK, segala macam, pakannya tetap bagus, paling tidak tetap di flushing 1 bulan, agar apa? Susunya tetap lancar. Oke, itu ya. oke Pak. Jadi pastikan susu induknya bagus. Bagus. Oke. Nah, menurut penelitian, domba itu, cempe domba, mulai umur sekitar 2 minggu lah. Itu mulai cicip-cicip makanan luar selain susu. Oke. Makanan induknya, ya kiri semua dijilat-jilatin, diceras-rasain. Nah, pada saat usia 1 bulan, itu mulai dia makan luar. Sehingga kurang lebih 1,5 bulan antara susu dengan pakan di luar udah mulai imbang, Mas, 50-50. Dan secara alami memang kalau sudah 1 bulan, produksi susu turun kan? Turun terus sampai 3-4 bulan kemudian kering kan? Oke. Oleh karena itu, saat mulai 2 minggu, kalau di TNG Farm, bonak tadi yang dipisahkan tadi kan, itu kita menyediakan yang namanya crib feed. Crib feed itu palungan khusus cempe. Jadi cempe itu bisa keluar masuk kandang, di luar dari kandang induknya, untuk makan hijauan. Hijauan yang bergizi ya, banyakan induk merahnya nih daripada rumputnya. Kedua, makan kering, sentrat, polar, segala macam. Nah, mulai dari situ, perkembangan akan digenjot. Karena pada saat usia 2 bulan, itu sudah mengandalkan pakan luar. Pakan induk utama ya, susu tadi ya, ya mungkin udah turun lah di bawah 20%, 30%. Pada saat udah 3 bulan kering kan, dia menggantungkan dari pakan luar. Nah, pertumbuhan-pertumbuhan itu yang kemudian akan membantu mempercepat pertumbuhan dia. Jadi kalau targetnya di TNG, Mas, minimal pertumbuhan per bulan, tahun lalu itu 5 kilo. 5 kilo. Per bulan loh ya. Nah, artinya kalau 6 bulan nih, 5 kali 6, 30 kan Mas ya? Ditambah bobotnya 3 kilo, 33 kilo. Jadi, makanya kemudian apa, teman-teman, apalagi yang sudah jumlah ternaknya lebih dari 20, beli timbangan ya. Waktu lahir ditimbang, setiap bulan ditimbang supaya kita tahu apa? Proses kita di dalam breeding dan mengejar atau mencetak domba unggul itu terjadi. Ini pasti banyak pertanyaan teman-teman. Pak Eko, emang udah berhasil? Emang itu bisa loh? Bisa. Rekor di kita, Mas, 6 bulan, ada yang 43 kilo. 43 kilo ya Pak? 6 bulan. 6 bulan itu ya Pak? 6 bulan. Nah, ini ada salah satu contoh di sini nih. Yang mana Pak? Namanya adalah, waduh kok nggak pada mau berdiri ya. Kayaknya yang ini Mas, yang ini nih. Sam, Set namanya Set. Nih, yang ini ya. Jadi si Set ini udah baru aja dicukur nih. Oh, ini baru cukur ya Pak? Si Set ini usianya baru 5 bulan. Ini baru 5 bulan ini Pak? Baru 5 bulan si Set ini. Pejantannya adalah sopas. Sopas, gitu. Kemudian induknya Texel. 5 bulan bobotnya sudah 35 kilo. Lahirnya 3,4 tuh Mas. Lahirnya 3,4 ya Pak ya? Nah, jadi kalau misalnya dia, kan masih sebulan lagi nih. Masih sebulan lagi ya Pak? Sebulan misalnya nambah 5 kilo. Oke. 40 kilo kan? 40 kilo. Gitu. Lahir 3,4. Jadi berapa kali? 11 kali kan? 11 kali. Ini contoh nyatanya. Nah, ini ada cukup banyak yang kayak begini nih, Kak, si Set ini. Jadi dia lebih dari 10 kali. Artinya apa? Bisa. Di TNG bisa. Nah, ini berdiri nih. Kalau yang berdiri ini namanya Sam. Ini 30 kilo Mas, 5 bulan. Nah, lebih gede ini nih. Wow. Halo Set, ini nih yang tengah nih. Kalau ini 30 kilo, ini 35 kilo. Oke. 5 bulan. Ini 30 kilo mungkin jadi 34, 35, 6 bulan. Bobot lahirnya 3,3 nih si Sam. Ini 3,4. 3,4 jadi 40-an kilo nih. Ini unggul semua. Kalau yang biasa ini. Yang ini biasa nih Zula ini. Ini cross juga.
Ini tadi sopas, Oke. ini ya cross-crossan, ini cross dorper. Ini juga dulu top ini, si F1 Suffolk nih gede banget nih mas. Ini dulu pada waktu 6 bulan, Oke. ini juga 37 nih. 37 nih. 6 bulan dulu si Marco F1 Suffolk. Ini Marco teman-teman. Tapi nggak dijual yang ini ya. Ini nggak dijual loh, teman-teman. Saat ini nggak dijual F1 ini. Kalau yang ini, nah balik lagi mas. Oke. Jadi teman-teman yang breeding ya, breeding domba, ingat kita harus usahakan mencetak domba unggul, bobot 6 bulan di atas 25 kilo, agar kemudian mendapatkan penghasilan. Tadi kuncinya saya ulangi lagi. Yang pertama BBL-nya di atas 3 kilo, kemudian di dalam waktu 6 bulan lebih dari 10 kali di atas 30 kilo. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup buat kita karena domba kita atau cempe kita yang kita jual adalah unggul. Oke. Kira-kira ada yang kelewatan nggak mas ya? Yang mungkin ditanyakan sama teman-teman sahabat domba kita. Mungkin untuk masa lepas sapi kan sudah tadi Pak. Ya. Kalau di DSG kan tetap 6 bulan ya Pak? 6 bulan. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Pak Eko boleh nggak kita jual di bawah 6 bulan? Boleh aja. Kalau nggak salah dulu di video yang sebelumnya ya, Sebelum yang minimal kalau Anda jual minimal 1 juta ya. Kalau di bawah 1 juta Anda rugi, teman-teman jual di atas 1 juta karena itu udah kos-kosnya masuk. Jadi, Pak Eko, domba saya, cempe saya usia 3 bulan, ditawar orang 1 koma, dijual nggak apa-apa. Mungkin untuk di seri ke 7? ya Pak. Ya. Ini untuk mencetak domba unggulan, mungkin untuk pembahasannya seperti Udah itu. cukup ya. Sudah cukup. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa tanya di kolom. Tuh, teman-teman, nanti kalau ada kelewatan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya Pak Eko ya. Iya, jangan lupa loh ya, Itu, Pak. untuk membantu domba kita, Nah, itu teman-teman. komen, like, share, diskusi, wah, sebarkan. Ini kan pembelajaran bersama-sama. Mantap sekali teman-teman. Oke, mungkin untuk video di seri 7 sekian dulu ya Pak ya. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi di seri ke 8. Pak Eko. Oke, terima kasih untuk Pak Eko. Mungkin untuk video kali ini ya teman-teman ya cukup di sini dulu. Kita akan sambung lagi di video seri-seri berikutnya dengan tema besar kita adalah beternak domba modern ala TNG Farm. Tetap nantikan video-video berikutnya. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.